Dari sisi broker summary terlihat masih ada distribusi ya yang dilakukan dari bulan Juli. Adanya kenaikan yang dilakukan oleh asing, kemudian terjadinya penjualan atau distribusi, dan dari lokal juga terjadi distribusi. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas beberapa analisa saham di bidang transportasi. Hari Rabu kemarin sektor transportasi naik sebesar 3%. Sebelum kita masuk ke analisa sahamnya, ada baiknya kita analisa dulu IHSG terlebih dahulu. IHSG ditutup di zona merah hari Rabu kemarin. IHSG berpeluang turun sampai MA20-nya. Apakah setelah itu dia akan mantul kembali atau dia melakukan downtrend kembali? Apabila ia setelah menyentuh MA20-nya dan mantul kembali, maka sepertinya akan membentuk triple bottom ya. Kemungkinan untuk menembus resistennya menjadi peluang yang besar, apalagi dia mampu menembus MA200-nya sehingga bisa dikatakan IHSG kembali uptrend. Dari sisi broker summary asing sepertinya tidak melakukan banyak kegiatan di IHSG di hari Rabu kemarin. Terlihat dari grafik yang flat. Dari sisi volume masih berada di rata-rata hariannya di sekitar 16 triliun ya. Kemudian dari sisi MACD masih berada di fase golden cross-nya dan masih mengarah ke atas. Dari sisi stochastik sudah berada di fase atas atau jenuh beli. Itu saja analisa singkat IHSG. Selanjutnya kita masuk ke saham yang pertama. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham GIAA, Garuda Indonesia. Saham ini ditutup di zona hijau, tapi belum mampu menembus resisten terdekatnya di angka 111. Saham ini masih dalam fase sideways-nya, akan tetapi apabila dia menyentuh resisten terdekatnya ini, maka peluang untuk menutup gap di terdekat ini di angka 141 menjadi peluang yang dapat kita perhatikan. Apabila dia menembus support di angka 94, maka teman-teman harus mempersiapkan stop loss-nya. Dari sisi broker summary tidak terlalu terlihat adanya akumulasi, malah yang terjadi adalah distribusi. Terlihat dari bandar detektor di hari Rabu kemarin adanya distribusi dari saham ini. Dari sisi volume rata-rata hariannya, akan tetapi dalam 4 hari ini sudah mulai terjadi pergerakan di saham ini. Dari sisi MACD masih berada di fase bawah, akan tetapi sudah mulai mengarah ke golden cross-nya. Dari sisi stochastiknya sudah mengarah ke atas. Kalau kita lihat saham ini sepertinya baru dibuka kembali setelah ditutup oleh bursa ya. Saham selanjutnya adalah saham SMDR. Saham SMDR ditutup di zona hijau dengan kenaikan 8,7%. Kemungkinan hari ini sahamnya akan kembali mengalami kenaikan karena hari Rabu kemarin ditutup di zona tertingginya. Peluang saham ini naik menjadi lebih besar. Dengan resisten terdekatnya ada di MA200 atau di garis biru resisten ini ya. Apabila nanti setelah naik dia kembali menembus resisten ini, maka teman-teman harus mempersiapkan stop loss-nya. Bisa juga support selanjutnya ada di MA20.
Dari sisi broker summary terlihat masih ada distribusi ya yang dilakukan dari bulan Juli, adanya kenaikan yang dilakukan oleh asing, kemudian terjadinya penjualan atau distribusi, dan dari lokal juga terjadi distribusi. Sehingga dari bandar detektor kita melihat terjadi adanya distribusi yang dilakukan sejak bulan Juli. Saham SMDR ini sepertinya ada isu mau stock split ya, sehingga ini menjadikan sahamnya akan menjadi lebih liquid. Dari sisi volume ada penurunan, pelemahan dari volume ya. Kemudian dari sisi MACD sudah golden cross, dan dari sisi stochastic sudah berada di fase atas. Saham selanjutnya adalah saham ASA. Saham ASA ini sudah cukup downtrend ya, yang tertingginya di 3.800 dan terus turun sampai hari ini. Di hari Rabu kemarin terjadi penguatan yang cukup besar di angka 9,7%. Saham ini sempat menyentuh resisten terdekatnya, tapi kembali turun di penutupan, sehingga hari ini dia memiliki peluang untuk mengetes kembali resistennya terdekat ini, dan teman-teman bisa mempertimbangkan untuk trading di saham ini. Apabila dia turun kembali di bawah MA20, maka teman-teman harus mempersiapkan stop loss-nya. Dari sisi broker summary terlihat masih adanya penjualan dari saham ini baik yang dilakukan oleh asing maupun lokal. Terlihat dari bandar detektor distribusi yang terjadi kalau kita lihat dari sejak bulan November 2022. Dari sisi volume dalam 2 hari ini terjadi lonjakan yang cukup tinggi di atas hariannya. Dari sisi MACD sudah berada di golden cross dan mengarah ke atas. Dari sisi stochastic sudah berada di fase atas. Saham selanjutnya adalah saham TRJA. Saham ini di hari Rabu kemarin ditutup di atas MA200-nya. Saham ini berarti sudah masuki fase uptrend-nya. Bagi teman-teman, hari ini masih bisa mengikut di saham ini dengan resisten berada di 290. Akan tetapi apabila dia menembus kembali MA200, maka kita bisa menghindari dulu saham ini. Secara jangka panjang, saham ini masih terlihat dalam kondisi sideways-nya ya. Dari sisi volume, terjadi lonjakan di hari Rabu kemarin di atas rata-rata hariannya, tapi secara garis besar tidak terlalu banyak volume yang terlihat dalam aktif besar-besar ya. Mungkin dikarenakan saham ini masih dalam fase sideways, atau bisa jadi terjadi akumulasi di saham ini yang kita tidak ketahui. Bisa juga kita lihat dari frekuensi analyzer-nya, dalam posisi sideways ini terjadi adanya lonjakan-lonjakan akumulasi di saham ini. Dibandingkan dengan ke belakangnya tidak terlihat adanya lonjak-lonjakan. Dari sisi MACD masih terlihat sideways ya. Dari sisi stochastic sudah berada di fase atas. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari analisa-analisa di bidang transportasi. Semoga membawa manfaat. Ini bukan merupakan ajakan rekomendasi jual beli. Mohon dianalisa kembali dan resiko menjadi tanggung jawab teman-teman. Terima kasih dan tunggu analisa saham selanjutnya.